Oke, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Untuk memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini kalian bisa memanfaatkan pembelajaran hari ini pada masa depan, oke? Dan pembelajaran ini menjadi lancar dan kondusif. Doa akan dipimpin oleh nomor absen 7. Silakan siapa? Oke. Tempat duduk siap-siap beramal. Berdoa selesai. Selamat pagi, Bu. Saya absensi dulu ya. Saya lihat dulu absensi mandiri kalian. Bagus sekali semuanya masuk. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Oke. Sekarang Bu punya ini ya anak. Nah, perasaan kalian hari ini, seperti ini kalian masukkan ke papan perasaan hari ini. Sesuai dengan wajah kalian. Jangan sampai keliru. Kita mulai dari siapa ya? Ini nih, di sini dulu. Oke. Maju. Pilih punyamu yang mana, gambarmu, langsung biar cepet. Oke, langsung lanjut. Lanjut. Terima kasih, ternyata kalian bahagia. Aku salah satu teman kalian yang bersedih. Oh, marah. Ya, marah. Tidak apa-apa ya. Supaya semuanya perasaan enak semuanya, kita mendengarkan alunan air ya. Air atau burung berkicau. Ya. Itu akan menggunakan nyanyian air dan ikuti perintah duduk ya. Oke, pejamkan mata kalian, tengahkan kepala kalian ke atas, pejamkan. Oke, tarik nafas kalian dalam-dalam melalui hidung. Lepaskan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas kalian, lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas dari hidung, lepaskan lewat mulut. Tarik nafas dari hidung, lepaskan lewat mulut. Satu kali lagi, dengarkan musiknya. Resapi biar hati kalian tenang. Tarik nafas dalam-dalam lewat hidung. Lepaskan pelan-pelan. Oke. Kembali seperti semula. Nah, bagaimana perasaan kalian? Sudah? Agak enak kan? Sudah. Oke. Kalau begitu, kalian sudah siap pembelajaran hari ini. Ya. Oke, kalau sudah siap pembelajaran hari ini, Tutut akan menayangkan sebuah video lagu nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian. Ya, anak-anak, coba semuanya berdiri, kita menyanyikan sama-sama ya.
memang kita disebut dengan tanah seperti Zamrud Khatulistiwa. Ya, kalau dilihat dari atas, kilauan Zamrud katanya kan hijau, tanah air kita itu banyak, artinya terlihat seperti Zamrud Khatulistiwa. Letak kita di Khatulistiwa. Ya, kaya alam, sumber daya alamnya kaya, penduduknya ramah-ramah, seperti ya, pokoknya semuanya indah. Setelah tanah air kita harus bangga terhadap tanah air kita. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran, ya IPAS ya, ada IPAS ya, mata pelajarannya. Sebelum pembelajaran IPAS, supaya kalian fokus konsentrasi kita ICT dulu. Oke, jadi ada aturannya. Jika Bu Tutut bilang once, kalian jawab yes. Yes seperti dia, yes. Bilang two, kalian jawab bilang three, kalian jawab cool. Bisa ya? Kita coba. Once, kasih two, three, one, two. Two, three. Lagi. One, two, three. Oke, sekarang duduk kembali. Nah, duduk punya gambar. Kalian perhatikan ya, gambarnya. Oke, ini agak tidak bisa sedikit. Sebentar ya. Oh, besar anak-anak. Oke, coba. Ini ya, kalian lihat. Cermati. Coba apa yang kalian lihat? Ya, ada lagi. Kamu ada lagi? Nah, sekarang tunjukkannya. Bagaimana terbentuknya bayangan atau bayangan? Mana? Siapa yang bisa? Tujuh. Tangan setinggi langit. Ayo, siapa? Jangan. Ayo, tidak apa-apa. Oh ya, pintar. Karena ada matahari. Mataharinya bagaimana? Siapa yang bisa menjelaskan lagi? Karena ada matahari. Mataharinya ada pohon sebagai benda gelap. Sinar mataharinya terhalang apa? Oke, ada lagi. Gambar berikutnya. Oke, ini gambarnya. Nah, lihat, cermati. Ada pelangi, ada hujan, ada mendung, ada matahari. Bagaimana terjadinya pelangi? Karena tunjuk tangan setinggi langit. Siapa? Tidak apa-apa. Ayo, let's go. Oh iya, bentar. Karena ada hujan titik-titik. Terus bagaimana prosesnya? Ada matahari, sinar matahari terbiaskan oleh prisma. Ya, prisma itu ini ya, air titik hujan ini sebagai prisma. Terbiasa oleh prisma dan diuraikan menjadi warna pelangi. Oke, memang ini belum ada pembelajarannya ya, sampai belum tahu itu terjadinya pelangi. Ada sekarang kalian tahu nggak kenapa kalian itu belajar tentang ini? Nah, tujuannya tidak pembelajaran kalian. Ya. Nah, tujuan pembelajaran dari tadi tentang cahaya tadi itu membaca tentang mempelajari tentang cahaya. Nanti melalui pengamatan video kalian dapat mengidentifikasi cahaya, sumber cahaya dan sifat cahaya. Melalui pengamatan video juga kalian dapat menyajikan cahaya, sumber cahaya, sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui percobaan ada beberapa percobaan dapat menjelaskan cahaya, sumber cahaya, dan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Paham? Nah, anak-anak, setelah kalian tahu tujuan pembelajaran, supaya pembelajaran ini berjalan lancar, kalian juga bisa paham. Kalian kita terus
sepakat sama sulit ya. Ya, yang pertama, kalian harus saling menghormati pendapat temanmu yang berpendapat hargai, hormati. Yang kedua, nanti kalian ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok, kalian harus kolaborasi bersama. Yang ketiga, anak aktif, jangan diam saja waktu kalian belajar. Oke, sekarang kita mulai membagi kelompok. Ya, di sini tutup kalian sudah saya bagi kelompoknya. Kelompok Venus itu Mega, Darisa, Aziz dan Nancy. Silakan pindah sini. Mega, Darisa, Aziz dan Nancy. Pindah sini. Ini kelompoknya Mega, ini ya. Kelompok Venus. Kemudian kelompok Jupiter ada Elgi, Raihan, Anggun, Elita. Pindah sini. Dan kelompok yang terakhir Saturnus ada Alina, Angel, Lexi, dan Zani. Ya. Oke. Nah, anak-anak untuk mempunyai sebuah video pembelajaran. Ya. Untuk kalian cermati, kalian tonton, kalian pahami video ini biar tahu tentang dapatkah kamu mengamati benda-benda di dalam ruangan yang gelap gulita? Nyalakanlah lampu atau senter. Dapatkah kamu melihat benda-benda itu sekarang? Apakah yang menyebabkan benda-benda terlihat jelas? Cahaya yang dipancarkan lampu atau senter menerangi ruangan. Akibatnya, benda-benda dapat terlihat. Tanpa cahaya, kita tidak bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Pejamkan matamu. Apakah kamu dapat melihat benda di sekitarmu? Walaupun cahaya di sekitarmu terang benderang, tanpa mata kamu tidak dapat melihat. Mata yang sehat dibutuhkan untuk penglihatan yang baik. Dari manakah cahaya berasal? Semua cahaya berasal dari sumber cahaya. Semua benda yang dapat memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Contohnya matahari, bintang, api, lampu, dan kilat. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata kita. Tidak semua gelombang elektromagnetik bisa teramati oleh mata kita, seperti sinar X. Cahaya yang biasa kita lihat tersusun atas berbagai macam warna dengan gelombang yang berbeda-beda. Ketika gelombang tersebut disatukan, kita melihatnya sebagai cahaya putih. Itulah warna matahari kita. Cahaya bergerak sangat cepat, bahkan sampai saat ini belum ada ciptaan manusia yang bisa menandingi kecepatan cahaya. Di ruang vakum, cahaya bergerak dengan kecepatan 300.000 km per jam. Cahaya matahari yang sampai ke bumi merupakan cahaya yang bergerak dari matahari 8 menit sebelumnya. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu Tutu. Untuk selanjutnya, kalian bisa video 2 ya. Itu tentang sifat cahaya. Halo anak-anak cerdas, jumpa lagi bersama Ibu Tutut Yanuswati. Kali ini Ibu Tutut akan membahas tentang cahaya dan sifatnya. Mari kita simak bersama. Cahaya memiliki sifat-sifat. 1. Cahaya merambat lurus. Jika kita memperhatikan cahaya matahari, maka tampak bahwa berkas cahayanya merambat dengan lurus. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan atau celah-celah rumah yang gelap akan tampak seperti garis putih yang lurus. Bukti lainnya bahwa cahaya merambat lurus jika terhalang oleh tembok atau karton, berkas cahaya tidak dapat terlihat. Berkas cahaya yang merambat lurus dapat pula kamu lihat pada cahaya lampu mobil atau senter di malam hari, sewaktu menonton film di gedung bioskop atau di tanah lapang
kamu dapat juga melihat berkas cahaya yang amat tulus. Berkas cahaya itu berasal dari proyektil film yang dipancarkan ke arah layar. Sifat cahaya yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Pernahkah kalian bermain senter dengan menjauhkan cahaya dari senter yang mengenai cermin datar, dan apa yang terjadi? Cahaya akan dipantulkan oleh cermin tersebut. Sifat cahaya yang ketiga, cahaya menembus benda bening. Mata kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti tembok. Ada pula benda yang sedikit tembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Sifat cahaya keempat, cahaya dapat dibiaskan ketika menembus media yang berbeda, misalnya dari udara menembus ke air. Cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal ini yang membuat kolam renang lebih dangkal dari seharusnya. Ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air, atau dengan kata lain, sebagian pensil yang dimasukkan ke dalam air terlihat patah karena sebagian pensil yang tercelup tersebut terlihat lebih tinggi dari kedudukan di mana yang sebenarnya. Cahaya dari bagian pensil yang tercelup ketika keluar ke udara di bidang batas menjauhi garis normal, sehingga sebagian tersebut terlihat lebih tinggi. Sifat cahaya yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna. Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya itu bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Kapan pelangi terbentuk di langit? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Sifat cahaya yang keenam, cahaya dihalangi akan membentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Itulah sifat cahaya. Ada 6 sifat cahaya yang kita pelajari hari ini. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Baik anak-anak, supaya kalian itu lebih paham dari pelajaran hari ini, kalian mengerjakan LKPD ya, LKPD kelompok yang dikerjakan secara berkelompok seperti sesuai dengan apa namanya kesepakatan. Oke, untuk kelompok Venus ini kalian nanti membuat satu ya, satu Venus. Untuk kelompok satu nus ya, satu nus kalian membuat peta konsep. Kemudian untuk kelompok Jupiter itu sudah dibagi ya. Kalian membuat apa ini namanya percobaan ya, laporan dengan percobaan. Oke anak-anak. Nah aturannya seperti ini. Untuk kelompok Saturnus dan Venus saya percaya sama anak yang bagus, anak yang pintar kerjakan sendiri. Referensinya kalian ambil di buku kalian boleh, keluarkan buku kalian ya. Atau nanti saya kasih link ya untuk kelompok. Oke, saya kasih dulu linknya biar lebih paham lagi bisa mengerjakan LKS ini. HP-nya udah dikeluarkan, lihat tidak masalah linknya. Yang ini kamu juga boleh pakai link, boleh enggak. Tapi kalian percobaan ya. Nah untuk kelompok ini nanti saya bimbing biar tahu percobaannya bagaimana. Nah di sini
Ada banyak apa namanya alat-alat untuk memberikan bahwa cahaya itu sifat-sifat cahaya. Oke? Boleh sekarang bekerja sama? Dikerjakan di sini. Ya, aturannya hanya 15 menit. Lalu selesai. Jadi kalian kerja cepat dan kerja dengan apa? Baik, cepat ya. Tapi benar ya. Oke, kerjakan sendiri. Bisa ya sendiri. Lemnya siapkan. Boleh, sahabat. Warnanya nanti dulu ya yang Jupiter. Ya, oke. Ini ya. Videonya sudah ada kan? Kemarin, oh iya tidak siap. Oke, tidak apa-apa. Itu saja pakai warna itu aja. Nah, ada program warna ini. Yang mana? Coba sekarang. Nah, ini. Mana kamu minta yang mana? Warna apa ya? Oh, ini isi dulu saja. Isi dulu. Nah, kita menggunakan waktu ini nanti bisa. Nah, boleh sih. Buat labelnya bisa dikeluarkan untuk menggunakan ini. Boleh kerjasama. Cuma diam tadi apa? Harus kolaborasi aktif ya dalam kerjasama. Sebentar ini belum praktek. Oh, boleh praktek dulu. Silakan. Nanti bisa menjawab ya jawaban yang mana. Boleh. Ini kalau udah punya ada mana ada ini ya ini bagaimana nanti saja ya nanti presentasi dong. Iya, kita mesti yang nanti tulisnya di situ, oke? Ya, udah?
Oke, sudah. Sekarang praktek kedua. Coba itu apa ini? Oh ini ya, kaca ya. Kaca, oke. Bulan kaca. Siapa yang ada kaca? Siapa yang pegang senter? Nah, coba dipraktekkan senternya. Nanti di pantauan di sini ya. Pantauan. Bisa pantauan nggak itu? Bisa. Bisa. Ya, benar tuh. Nah, agak coba agak ini agak. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, oke. Oke, praktek yang sudah selesai itu. Yang berapa? Saya. Oh iya, ini boleh. Mana ya ini aja, kaca ini aja. Untuk sesi ini kaca, oke? Apakah bisa tembus? Bisa tembus? Temanmu nggak lihat dari situ kan? Tembus, lagi tembus. Tembus ya. Nah, tembus. Oke, tembus. Ada? Bisa, bisa. Kamu bisa nggak? Pemandangannya gimana? Kesimpulannya apa? Saya sambil kerjakan mau menilai kalian kerjasamanya bagaimana. Gimana? Ya. Oke, ini. Iya. Iya. Kamu yang ini loh. Sudah dapat berapa kalian? Tiga, oke, tiga, tiga oh ini, kamu lihat, kamu lihat, harus saja
Aktif saya dulu ya. Ojo tidur. Ini lagi bagaimana? Sebenarnya ya, apa? Bisa melihat bayangan. Ini kan tangannya sudah tidak bisa menembus udara. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya cahaya. Terus tadi kan ada yang cahaya berhalang. Terus antum cahaya berhalang ya. Gelap. Saya tadi bagaimana? Nama-namanya jangan sampai lupa ditulis ya. Nama kelompok terus anggota kelompoknya siapa. Masih banyak, nggak usah itu waktunya masih banyak. Frekuensinya,
Ditulis lagi yang sudah akhiri hukumannya dan selesai. Then myself is lagi, coba lagi dia buka lagi. Ini lagi hasil laporan kami. Nanti juga simulasinya ya sekali. Kalau sudah selesai. Awas terbaik lagi. Ini pasti gue. Tidak awas terbakar berpengaruh. Jadi semangat dulu ya. Lanjutkan, kita lagi, oke, teliti lagi. Nah ini, apa aja tadi dia di operasi, mana operasinya? Ini di operasinya. Nah ini operasinya. Lihat apa saja, dicari di situ. Tentang cahaya toh? Nah ini dari sisi sini. Jangan sia-siakan. Bersama dengan kelompokmu.
Sambil nunggu kelompoknya Venus, karena kelompok Venus memang agak susah, ya. Karena belum biasa sudah, dia pakai kalian yang bagus. Tapi ya diteliti lagi ya, ya laporannya itu lebih mantap lagi. Ini benar-benar sudah pakainya. Di sini aja, nanti kamu ke saya.
Ya, anak-anak? Ya. Oke. Sekarang kalian presentasi sebelum presentasi kalian lihat dari sini, biar fokus kembali. Kita asliin dulu. Semua tolong dari baju. Oke, asliin dulu. Seperti biasa, ya tidak menutupi sana sini. Menutupi sini sini. Oke. Sana sana menutupi sana. Oke. Nah, sini. Nah, oke. Ya, kita asliin dulu. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekali lagi. Tangan diputar-putar, bertepuk Tangan diputar-putar. pegang bahu. Ayo nyanyi. Tangan Diputar-putar, pegang bahu. digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke. Sudah fokus kembali. Kita presentasi karena kalian sudah selesai ya. Presentasi dimulai dari nomor dulu yang maju. Aku terus. Ya, oke. Lanjut, aku terus. Ayo, aku terus. Boleh di sini sebelah sini. Penulisnya siapa? Beda ulang. Siapa sudah dibagi? Penulisnya? Penulisnya sudah siap tadi. Oh ini saja, hanya. Ya di sana. Ya enggak. Agak sini dia. Agak sini sama. Ulang sama. Nah, oke. Baca cepat ya. Biar. Ya. Saya dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 NOS akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Cahaya. Arti cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata kita. Di sini ada sumber cahaya. Semua benda yang dapat memancarkan cahaya. Di bawahnya ada cahaya yang dapat dilihat oleh mata kita. Cahaya yang dapat dilihat oleh mata kita, contohnya senter, bintang, lampu, api, dan kilat. Cahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata kita adalah matahari.
matahari, sinar X, gelombang radio, dan gelombang mikrowatt. Contoh sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah matahari, bintang, api, lampu, dan kilat. Di sini ada sifat-sifat cahaya. Cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Cahaya masuk ke dalam celah rumah. Cahaya lampu senter atau mobil. Cahaya dari proyektor. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ketika kita bercermin, cahaya dapat dipantulkan ke mata dan kita dapat melihat diri kita. Cahaya menembus benda-benda. Kita dapat melihat pemandangan di balik jendela kaca. Yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Contohnya, kolam renang terlihat lebih dangkal dari sebenarnya. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih diuraikan menjadi warna-warna pelangi. Cahaya yang terakhir atau cahaya yang keenam adalah cahaya dihalangi benda gelap akan terbentuk bayangan. Contohnya, cahaya matahari ketika mengenai suatu benda gelap akan membentuk bayangan. Maksudnya moderator? Apakah ada pertanyaan teman-teman? Ada. Dari kelompok mana dulu? Coba dicatat ya. Mengapa danau atau kolam yang dalam terlihat dangkal jika kita lihat dari atas? Sudah, sebentar ditulis dulu. Maaf. Apakah yang Oke, ada lagi pertanyaan? Bisa? Dari kelompok lain? Ada? Oh, ada kelompok siapa? Jupiter. Jelaskan apa itu cahaya dan sumber cahaya. Oke, ampun. Tolong dibawa ke kelompoknya untuk dijawab. Agak sana saja biar nggak ulang ya sampai berpakai untuk sakit. Oke, dari Venus dulu. Dari kelompok Venus. Pertanyaan dari kelompok Venus. Mengapa danau dan kolam yang dalam terlihat dangkal? Jawabannya adalah danau atau kolam terlihat dangkal karena cahaya memiliki sifat dapat dibiaskan, di mana cahaya yang melewati dua medium yang berbeda yaitu udara ke air, maka cahaya dibiaskan setelah menjauhi garis normal, sehingga yang kita lihat di dalam air itu bukanlah letak yang sebenarnya. Sudah puas? Sudah. Oke. Lanjut untuk pertanyaan dari kelompok Jupiter. Pertanyaan dari kelompok Jupiter adalah, jelaskan apa itu cahaya dan sumber cahaya. Jawabannya adalah, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata kita. Sedangkan sumber cahaya adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Oke, puas kelompok Jupiter? Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa lagi? Venus, oke. Nanti ke depan, Bapak Venus. Agak ke sana, nanti sama pulang. Kamu menulisnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Venus akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cahaya dan sifatnya. Yang pertama, cahaya merambat lurus.
mendorong cahaya jadi terlihat. Oke, ada lagi. Ada lagi sebuah mobil menyalakan lampu pada malam hari. Cahaya matahari masuk ke celah-celah dinding rumah yang berlubang. Membuktikan apa itu? Semua itu membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Lanjut. Cahaya yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya sender diarahkan ke cermin menyebabkan cahaya memantul. Ada apa lagi? Seorang bapak mengaca di cermin, semua terlihat sama persis. Semua itu membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Oke, lanjut. Yang ketiga, seorang anak perempuan mengarahkan cahaya senter ke gelas dinding. Cahaya bisa menembusnya. Jika kita melihat di kaca jendela, maka pemandangan. Siapa pertanyaan ya? Untuk kelompoknya, jangan main HP. HP-nya dimasukkan. Cahaya dapat Ya, dimasukkan ke tas. dimasukkan sebagai ke dalam gelas berisi air terlihat kaca. Sebuah sendok dimasukkan ke dalam gelas berisi air terlihat bengkok. Seorang anak melihat gunung yang terlihat dangkal tapi sebenarnya dalam. Semua itu membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, sebuah cahaya melewati prisma transparan, cahaya putih menjadi 7 warna. Setelah hujan rintik-rintik dengan cahaya matahari yang berwarna putih dan air hujan gunanya seperti prisma transparan, sehingga terjadilah pelangi. Semua itu membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan. Yang keenam, 2 orang sedang di tanah pada hari dan bayangan 2 orang itu sangat panjang. Tanah yang tersinari, maka hari bawahnya terdapat bayangan karena cahaya terhadap bawah tidak gelap. Semua itu membuktikan bahwa cahaya dihalangi benda gelap akan membentuk bayangan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari kelompok. Dari kelompok apa? Oke, bacakan jawab tulis ya. Bagaimana cahaya matahari bisa menjadi pelangi? Coba jelaskan. Lanjut, ada pertanyaan lagi? Lanjut, ada pertanyaan lagi? Ada dari kelompok? Jupiter. Mengapa kita bisa melihat pemandangan di luar rumah lewat jendela kaca? Sudah siap? Sudah menyiapkan jawabannya ya? Sudah. Oke, silakan untuk dijawab. Sebelah sana saja berikan biar enggak ulang ya. Slow. Yang pertama, pertanyaan dari kelompok Venus. Bagaimana cahaya matahari itu bisa menjadi Sama kelompok Venus, sama kelompok Venus pertanyaan Venus. Dari kelompok satu terus dong. Ya. Saat matahari bersinar terang, datang hujan, gerimis, rintik-rintik, cahaya matahari akan dibiaskan dan diuraikan menjadi warna pelangi oleh titik-titik air hujan, di mana air hujan tersebut seperti prisma transparan. Yang kedua, pertanyaan dari Jupiter. Mengapa kita bisa melihat pemandangan di luar rumah lewat jendela kaca? Kita bisa melihat pemandangan di balik jendela kaca dikarenakan cahaya yang memiliki sifat yaitu menembus benda bening. Maka dari itu kita bisa dengan menjelas melihat apa saja dari dalam rumah lewat jendela kaca. Sekian dari kelompok Venus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada kelas yang didapat lagi. Oke, sekarang kelompok berikutnya. Oke, penulisnya siapa? Abi. Lanjut, langsung cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok Jupiter ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dapatkah kalian melihat cahaya lilin dari depan kantor seperti salah satu kantor? Dapat. Dapatkah kalian melihat cahaya lilin
setelah salah satu kartu digeser. Tidak dapat. Apa kesimpulan kalian dari percobaan membuktikan bahwa cahaya berangkat lurus? Apa yang terjadi pada cahaya center yang lain arahkan ke cermin? Cahaya akan memantul. Apa kesimpulan kalian dari percobaan membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan? Bagaimana jika cahaya center diarahkan ke arah kanan? Atau benar-benar apakah bisa menembus? Bisa. Apa kesimpulan kalian dari percobaan membuktikan bahwa saya menembus Oke, benar-benar? lanjutkan. Sudah, itu saja. Oke, ada pertanyaan, moderator? Ada pertanyaan teman-teman? Ada. Apa? Venus. Nah, Sebutkan 6 sifat catat ya, cahaya. tadi 6 sifat cahaya. Dari kelompok Saturnus, Mengapa saat kita bercermin semua dapat terlihat di cermin? mengapa? Coba, sudah dicatat? Oke, lanjut sini. Kalau sudah dicatat, boleh dijawab. Agak sini saja, biar tidak silau. Pertanyaan dari kelompok Saturnus. Mengapa saat kita bercermin semua dapat terlihat di cermin? Jawabannya karena cahaya yang menuju ke cermin akan dipantulkan oleh cermin ke mata kita, sehingga kita dapat melihat diri kita di cermin. Bahkan semua yang ada di belakang kita akan terlihat di cermin. Pertanyaan dari kelompok Venus. Sebutkan 6 sifat cahaya. 1. Cahaya merahnya lurus. 2. Cahaya dapat dipantulkan. 3. Cahaya menembus benda bening. 4. Cahaya dapat dibiaskan. 5. Cahaya dapat diuraikan. 6. Cahaya yang terhalang benda gelap akan membentuk bayangan. Sekian dari kelompok Jupiter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah puas dengan jawabannya teman ini? Sudah. Sudah duduk, beri tepuk tangan kepada semua. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Senangkah? Senang. Bahagia? Bahagia. Sampai malah bisa apa ya kok malah? Sampai jadi bisa toh memahami tentang cahaya, sehingga cahaya, sumber cahaya dan sifat cahaya. Oke. Kalian tadi sudah presentasi dengan hebat, dengan sangat bagus sekali. Saya acungi jempol yang sangat banyak. Kaki juga boleh ya, jempol, tapi cuma 4 sayangnya ya. Oke, sekarang untuk refleksi atau untuk kalian biar tenang, kita menyanyikan sebuah lagu namanya lagu Gundul-Gundul Pacul, oke? Bisa? Di situ saja, Ge. Sudah sampai tenang, oke? Gundul pacul keberengan, bumi wapur keberengan, wapur kasangane dadi salaman, wapur kasangane dadi salaman. Ternyata kalian penyanyi juga itu adalah kepala daerah dari Jawa Tengah. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami pelajaran tadi, itu akan memberi sebuah LKPD yang dikerjakan secara mandiri, oke? Tidak boleh contekan dengan nama. Oke, sekarang kerjakan. Nah, sudah nama, nomor absen harus ditulis. Oke. Nama nomor absen hanya bilang saja, saya beri waktu 3 menit minimal, maksimal 5 menit. Ada yang tidak masuk? Oh, sudah 1. Oke.
yang beda. 3 menit waktunya, tidak banyak. Sudah selesai? Sudah ya? Selesai? Sudah semuanya? Oke. Untuk kelompok sudah? Untuk kelompok Judikan sudah ya? Sekarang kita apa namanya? Cocoknya apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya kita bahas ya. Nomor 1 jawabnya adalah B, cahaya. Nomor 2 jawabnya yang benar kecuali C, dibelokkan. Maaf, A, saya dapat dibelokkan kecuali. Nomor 3 jawabnya dibiaskan, D, pinter. Nomor 4 jawabnya apa aja? Dapat diuraikan dalam video, diuraikan. C, terjadinya pelangi. Oke. Yang nomor 5 pada bayang berbentuk sebelah barat apa itu ya? Berarti terbentuk membentuk bayangan B. Bagaimana? Betul semuanya sampai? Betul. Siapa yang betul semua angkat jarimu tinggi-tinggi? Kamu salah berapa sayangku? 1, kamu salah berapa? 2. Salah 2, oke, enggak apa-apa. Ternyata banyak yang betul, kalian ingat semuanya. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya, coba tadi LKPD-nya dikumpulkan, semuanya dikumpulkan sama yang apa namanya kelompok tadi dikumpulkan semua ke sini untuk apa saja. Semuanya dikumpulkan. Oke. Nah, LKPD-nya juga dikumpulkan semuanya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kalian kerjakan PR di buku cerdas tangkas halaman berapa ya? Halaman 173. Oke, kerjakan latihan 1 saja, itu PR. Nah, hari ini pembelajaran kita sudah selesai rupanya sudah ditulis PR gitu ya. Sampai 73 dong. Oke, oke, harus buat PR. PR ya, fungsi PR. Kerjakan di rumah. Nah, sampai di sini dulu pelajaran. Oke, pelajaran IPAS. Sebelum kalian istirahat, duduk, salam dulu. Kita salam apa? Mengucapkan kalimat alhamdulillah. Karena pelajaran hari ini sudah selesai, kalian boleh istirahat. Oke, silakan. Silakan.